يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Rasa syukur kita persembahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah. Hadirin jemaah Id yang dimuliakan Allah. Barangkali tidak jauh dari rumah kita atau di jalan yang sering kita lalui ada sebuah kuburan tua. Dari kecil dahulu ketika kita bermain di halaman, kuburan itu sudah ada. Seiring dengan perjalanan umur kita kecil, muda, kemudian menjadi tua. Bahkan ada di antara kita ibarat matahari yang sudah hampir condong ke barat. Dan ada pula yang sudah terbenam. Kuburan tua tadi juga masih tetap ada. Dan ini berdampingan pula dengan kuburan kita. Kemudian diganti dengan generasi berikutnya, anak dan cucu kita. Kuburan tadi juga masih tetap ada. Logikanya apa? Ternyata hidup di dalam kuburan atau sering disebut dengan alam barzakh lebih lama ketimbang kita hidup di dunia. Hadirin yang saya muliakan, dalam keranda terbujur kaku atau yang tinggal tulang belulang satu persatu, di sudut taman layu sepi membisu. Kiranya ada dua macam tangisan dan penyesalan, kata Imam Ghazali, dari mereka yang telah mendahului kita ini.
Yang pertama, tangisan bersalah dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Semasa hidupnya dahulu sering menodai dirinya dengan dosa dan nista. Saat itu dia telah merasakan berbagai macam siksaan yang tidak tertahankan, sehingga terlepas ungkapan dari mulut. Ya Allah, tidak tertahan rasanya siksaan ini. Tolonglah ya Allah, kembalikan hamba-Mu ke dunia walaupun hanya seketika. Berikanlah hamba-Mu nikmat kehidupan sekali lagi, walaupun hanya sebentar saja. Hamba ingin bertaubat kepada-Mu ya Allah. Sementara yang kedua, tangisan atau intihan datangnya dari orang-orang yang beriman. Ternyata bukan orang-orang kafir saja menangis. Orang-orang yang beriman di dalam kuburnya juga serta menangis. Tapi tangisannya berbeda. Tangisannya tangisan bahagia, bukan tangisan sengsara. Tentu saja dia mulai memasuki alam barzakh. Dia telah mulai melihat dan merasakan hamparan surga yang dijanjikan oleh Allah. Menyadari tidak seimbang rasanya. Ibadah yang dikerjakan dengan nikmat yang dikurniakan, maka terlepas permohonan dari dia. Ya Allah, ya Tuhan, jika dahulunya hamba menyadari balasan pahala dan nikmat yang Kau anugerahkan tidak terpergi, hamba bermohon kepada-Mu, anugerahkan hamba-Mu nikmat kehidupan sekali lagi. Kembalikan hamba-Mu ke dunia walaupun seketika. Hamba ingin menambah amal kebaikan dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, ternyata baik orang kafir maupun orang beriman di dalam barzakh, kedua-duanya meramu dan bermohon kepada Allah supaya dianugerahkan nikmat kehidupan. Walaupun keduanya berlainan juga. Yang satu ingin bertaubat atas segala dosa yang dilakukan, sedangkan yang satunya lagi ingin menambah ibadah karena muncul rasa ketidakpuasan. Namun apakan daya, kehidupan dunia hanya sekali. Dia tidak akan pernah berulang kembali. Sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah, namun tidak akan pernah bisa merubah kehidupan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Hadirin yang saya muliakan, dua kisah berlainan dari pembaraan anak manusia di alam barzakh tadi menginspirasi kita betapa berharganya nikmat umur atau nikmat kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah. Berkaitan dengan nikmat ini, melihat dari sikap manusia dalam memanfaatkan umurnya, Allah peringatkan kepada kita, wal 'asr innal insana demi masa atau demi waktu dan umur, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 2. Rugi dalam pengertian seluas-luasnya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, tidak ada niat bermaksud untuk mengambil konklusi sendiri. Tapi apa yang hati katakan ini, kita semuanya menyadari dan merasai. Hari-hari atau waktu kita lalui sekarang ini cepat sekali. Walaupun masanya tetap 24 jam sehari semalam, tetapi terlalu cepat rasanya matahari terbit dan tenggelam. Sehingga setahun seakan-akan terasa seperti sebulan. Sebulan seakan-akan terasa seperti seminggu. Seminggu seakan-akan terasa seperti sehari. Bahkan sehari seakan-akan terasa seperti orang yang bakar kapas.
Jika kita mau mengetuk itu hati, bangkit dari kelainan tidur yang panjang, maka akan terjadi suatu hentakan di dalam diri, suatu lompatan yang sifatnya ekstrim, bahwa kita tidak bisa berlari-lari lagi. Justru itu, salah seorang ulama sufi menangis ketika akan meninggal dunia. Ketika ditanya oleh sahabatnya, apa yang kamu tangiskan, wahai sahabat? Apakah untuk berpisah dengan dunia ini terasa berat bagimu? Dia menjawab, tidak. Aku tidak takut untuk meninggalkan dunia ini. Yang aku tangiskan, setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang fana ini, perjalananku masih terlalu jauh, sementara perbekalanku masih sangat sedikit. Apakah mencukupi untuk sebuah perjalanan panjang yang akan aku tempuh? Aku tidak bisa memastikan apakah akhir dari perjalanan itu berhenti di depan pintu surga atau depan pintu neraka. Untuk hal yang demikian itu, wajarlah Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Fafirru ilallah," berlarilah kamu menuju Allah. Az-Zariyat ayat 50. Dari ayat tersebut nampaknya ada kaitannya dengan surah Al-Asr yang telah kita sampaikan di atas tadi. Kerugian kita selama ini karena kita kurang menyadari bahwa waktu kita sangat sebentar tinggal di dunia ini. Kita terlalu santai kepada orang berjalan kaki, padahal masa kita hanya seketika. Asal dari tanah, kemudian tinggal di atas tanah, dan akhirnya kembali ke dalam neraka. Jika sekarang itu mulai muncul pada saat sekarang, kita perlu melakukan perubahan yang sangat ekstrim, sebagaimana yang dilakukan oleh sektor. Ada apa dengan elang? Elang dikenal sebagai burung yang paling tinggi terbangnya. Elang juga dikenal sebagai burung yang mempunyai umur paling panjang atau paling lama jika dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Umur elang berdarah panas ini bisa mencapai 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur 70 tahun itu, seekor elang harus mengambil suatu keputusan yang sangat berat dan menyakitkan pada saat umurnya sudah sampai 40 tahun. Disuruh ketika memasuki umur 40 tahun, cakar kakinya yang kuat dan tajam, yang bisa digunakan untuk mencegah mangsanya, menjadi menua dan begitu. Begitu juga dengan paruhnya yang berfungsi untuk mengoyak-oyak daging mangsanya, menjadi semakin panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dada, sehingga membuatnya kesulitan untuk menyantap makanan. Sayapnya pun menjadi begitu berat, lantaran bulunya semakin lebat dan tebal, sehingga menyulitkan sang elang untuk terbang. Perlu pada saat itu, elang hanya punya dua pilihan: menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan, memakan waktu panjang sekitar 150 tahun. Untuk melakukan transformasi itu, elang harus berusaha terbang ke puncak gunung dan kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Pertama-tama, elang harus memasukkan paruhnya ke batu karang sampai batu tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Setelah paruh yang baru tumbuh, dengan paruhnya itu ia harus pula mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar-cakarnya baru sudah tumbuh, ia harus mencabut pula bulu badannya satu persatu. Suatu proses yang panjang dan sangat menyakitkan, pedih, perih, dan harus mengeluarkan darah yang begitu banyak.
Selama sekitar 150 hari atau 5 bulan, kondisi yang perih, pedih dan menyakitkan harus dialami oleh seekor elang. Ketika semuanya sudah berhasil dilewati, burung elang pun bisa kembali terbang tinggi dan menjalani kehidupan baru dengan penuh energi, dengan padu dan cakar serta bulu yang baru. Dapat bandingkan burung elang dapat hidup 30 tahun lagi. Perubahan yang boleh dikatakan di luar dari kebiasaan atau yang bersifat ekstrim itu dalam dunia binatang dilakukan oleh elang, sedangkan di dalam dunia manusia dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dua sosok manusia ini dengan ketulusan hatinya telah melakukan perubahan atau lompatan yang sifatnya ekstrim demi sebuah peradaban, semata-mata untuk mengajarkan kepada kita bahwa kesolehan individual tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesolehan sosial. Bayangkan, sebagai seorang ayah yang sekian lama mendapatkan seorang anak si matawayang, setelah anak itu didapati, datang perintah Allah supaya nyawa anaknya itu dihabisi dengan cara disembelih seperti binatang, dengan pisau dan juga dengan tangannya sendiri. Begitu juga dengan Ismail alaihissalam. Sesungguhnya dia tahu bahwa tidak ada yang paling berharga pada diri manusia kecuali nyawa. Akan tetapi dia menyadari bahwa dirinya itu pun bukan miliknya. Dirinya titipan atau pinjam ketika yang mempunyai menghendaki hak miliknya. Tidak ada alasan untuk dia tidak mengembalikannya. Ternyata apa yang dilakukan Ibrahim dan Ismail, tidak ada kesempatan untuk kita mengatakan bahwa keduanya gila. Begitu juga terhadap Tuhan yang memerintahkan supaya Ibrahim melakukan perintah memperbuatkan anaknya tersebut adalah Tuhan yang kejam, seperti Tuhan dalam agama primitif yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk sadis dan menakutkan dengan mata terbelalak, gigi sukat kapak serta hauskan darah. Padahal Tuhan dalam Islam itu adalah Tuhan yang penuh rasa kelembutan, kasih dan sayangnya kepada hambanya, melebihi dari kasih seorang ibu pada anaknya. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku sangat ingin untuk mendekatimu wahai manusia, tapi kamu yang sering jauh dariku. Jika kamu mendekatiku dengan berjalan kaki, aku akan mendekatimu dengan perang. Hadirin yang berbahagia, ternyata peristiwa penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihissalam adalah sebuah antitesis terhadap sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, yang harus kita bantai, yang harus kita bunuh, di mana pembunuhan bukan saja pembunuhan secara fisik, pembunuhan secara politik, pembunuhan secara karir dan sebagainya. Allah tidak menghendaki semuanya itu. Ketidakjujur Allah dikasihkan dalam peristiwa penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail anaknya, kemudian ditukar oleh Allah dengan seekor domba yang di dalamnya juga mengisyaratkan sebuah pengertian bahwa dalam kondisi apapun juga manusia jangan dikorbankan, sebab sifat saling mengorbankan itu adalah sifat binatang. Andai kata manusia mengorbankan sama manusia, samalah mereka dengan binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, dua ilustrasi yang disampaikan di atas tadi yang mengundang kita untuk mengintrospeksi diri. Perubahan atau transformasi apa yang sifatnya mendesak harus kita lakukan, terutama untuk bengkalis yang kita cintai ini. Bengkalis saya, bengkalis mau, bengkalis yang sering kita sebut dengan negeri junjungan. Sayangnya yang menjunjung tidak serama dengan yang dijunjung.
Kini nasib Bengkalis tidak kuatnya, seperti lembut durian di atas Taiwan. Bengkalis ini sedang mengalami krisis multidimensi. Nama Bengkalis benar-benar sudah tercemar, terutama dari segi moral. Ada yang mengatakan Bengkalis sebagai pintu terbang masuknya berekstasi, dan ada pula yang mengatakan Bengkalis terbesarnya korupsi. Tapi dari sekian banyak krisis itu, yang sangat mendesak dan perlu dengan segera kita melakukan perubahan adalah krisis kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia, ada yang berpendapat pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Janganlah kita semua berlagak sok dan suci dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap pemimpin Bengkalis sebelum ini adalah murni kesalahan mereka sendiri. Mereka adalah termasuk salah satu korban dari sistem yang ada. Yang perlu kita pertanyakan, apakah sistem pemilihan secara langsung, baik untuk memilih wakil rakyat atau kepala daerah yang kita impor dari barat, sudah sesuai dengan keadaan di kepresidenan kita? Yang jelas, dampak negatif dari sistem ini yang kita saksikan, korupsi itu bukan saja di lingkungan pejabat, bahkan sudah ke benak-benak rakyat. Dari pedagang sampai petani, dari nelayan hingga pegawai negeri, dari pekerja halus hingga pekerja kasar, dari yang kecil hingga yang besar, dari pekerja ringan hingga pekerja berat, dari mereka yang pada mulanya berniat ikhlas sampai mereka yang berjihad. Semua kita sudah terjebak dengan yang namanya korupsi. Cuma tergantung kadarnya besar atau kecilnya, dan tergantung pula kasih dan sayang Allah yang masih baru mau membuka aib kita. Jika Allah menghendaki, tiada seorang pun yang bisa bersembunyi. Hingga Muhammad bin Wasif pernah berkata, seandainya aib masing-masing kita itu ada baunya, maka tidak akan ada seorang pun yang mau duduk bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Hadirin yang berbahagia, pilkada sudah di depan mata. Calon-calon pemimpin sudah mulai bermunculan. Masing-masing mereka nanti pasti menjadikan berbagai macam harapan untuk perbaikan masa depan. Ini bagi kita teguh dada, tanya selera. Apakah masing-masing kita ingin bersikap seperti musafir padang Sahara yang hauskan seteguk air melepas dahaga, dan kejauhan dilihat pancaran air sinar mentari, tapi setelah didekati hanya hal-hal berjana yang tidak berarti? Atau kita menjadi orang-orang yang dulu terjerumus ke dalam lubang yang sama sampai beberapa kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Hadirin jemaah ini, rahimahullah. Biasanya suatu pengalaman itu tidak perlu kita yang mengalami. Dengan pengalaman orang lain bisa kita jadikan pelajaran. Apalagi hal itu kita sudah mengalaminya berulang kali. Hadirin yang saya muliakan, pernyataan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya bukanlah sekadar isapan jempol belaka. Hal ini terbukti ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, wahai Ali, mengapa khalifah sebelummu, yaitu di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyat itu penuh kedamaian dan kebahagiaan? Kemudian mengapa pula di zaman pemerintahan Utsman dan kamu, rakyat penuh dengan kesengsaraan dan huru-hara di sana sini? Jawab Ali, buat pengetahuan kami, karena ketika Abu Bakar Umar menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang-orang seperti Utsman dan Ali. Tapi pada saat aku diangkat dan Utsman diangkat menjadi khalifah, pendukungnya adalah orang-orang yang bobrok hitam.
Hadirin yang saya muliakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kondisi yang tidak bisa dinafikan dan wajib bagi kita untuk mengintrospeksi diri sebelum kita menyalahkan penguasa. Ternyata kesalahan itu berada pada pihak kita. Justru itu masanya telah tiba untuk seluruh masyarakat Bengkalis memperbaiki diri, meniru jejak langkah Guru Kelam ini berumur panjang, atau meniru peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail demi sebuah peradaban yang membawa Bengkalis menjadi negeri junjungan yang benar-benar dijunjung oleh manusia-manusia beradab, bukan manusia-manusia biadab. Caranya adalah untuk sama-sama menahan diri agar tidak korupsi di segala titik. Kita tidak boleh salah lagi dalam hidup. Kesalahan menentukan pilihan selama 5 menit dalam bersuara berarti 5 tahun kita akan menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahul hamd. Fa'tadiru ya